Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Salsabila. Kemudian ada teman kami Meta Afisha berserta Syahidatul Uqbah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami buat, yaitu tentang penilaian ranah sikap. Ranah sikap merupakan proses untuk mengetahui kecenderungan sikap dan perilaku peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Penilaian ini bersifat berkelanjutan. Karena sikap tidak dapat diukur hanya dalam satu waktu, melainkan diamati melalui perkembangan perilaku sesuai dari waktu ke waktu. Tujuan penilaian ranah sikap adalah memperoleh gambaran tentang karakter, kebiasaan, dan perilaku peserta didik sebagai dasar pembinaan serta pengembangan sikap positif. Oleh karena itu, penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang valid sesuai agar hasilnya dapat dipercayai. Dalam pelaksanaannya, penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi oleh guru, penilaian diri, penilaian antar teman atau teman sejawat, serta pencatatan dalam jurnal. Berbagai metode tersebut saling melengkapi sehingga memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai sikap peserta didik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian ranah pengetahuan. Untuk yang pertama yaitu pengertian penilaian ranah pengetahuan. Penilaian ranah pengetahuan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif. Penilaian ini bertujuan mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai konsep, fakta, prinsip, prosedur, dan metakognisi yang dipelajari selama proses pembelajaran. Ranah pengetahuan berfokus pada kemampuan berpikir peserta didik, mulai dari kemampuan mengingat informasi sederhana hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut revisi taksonomi Bloom oleh Anderson dan Caldwell, ranah pengetahuan terdiri atas 6 tingkat kemampuan kognitif, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta. Untuk selanjutnya yaitu hakikat penilaian ranah pengetahuan. Yang pertama yaitu mengukur penguasaan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Kemudian memberikan umpan balik bagi guru dan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menentukan tindak lanjut pembelajaran berupa remedial atau pengayaan. Penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penilaian ranah pengetahuan. Guru dapat mengetahui apakah peserta didik telah memahami materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu memantau kemajuan belajar. Penilaian ini membantu guru melihat perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu. Kemudian memberikan umpan balik. Hasil penilaian digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Kemudian untuk menentukan ketuntasan belajar. Guru biasanya mengetahui apakah peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu dasar pengambilan keputusan. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan kenaikan kelas, kelulusan maupun program tindak lanjut. Penilaian ranah keterampilan itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan kemampuan peserta didik tersebut untuk melakukan suatu tugas, menunjukkan prosedur, menghasilkan produk dan atau menampilkan performa sesuai dengan kompetisi yang telah ditetapkan. Adapun juga tujuan penilaian ranah keterampilan itu untuk mengetahui kemampuan peserta didik itu dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari di dalam praktik atau tindakan nyata. Selain itu, penilaian keterampilan juga bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi peserta didik melalui unjuk kerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Adapun 3, yang pertama yaitu mengetahui
kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam praktik. Yang kedua, untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi peserta didik melalui unjuk kerja secara nyata. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik untuk meningkatkan keterampilan serta kualitas proses pembelajaran. Dan adapun juga bentuk penilaian ranah keterampilan itu meliputi praktek, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Kenapa kok kita harus menggunakan penilaian praktek? Itu digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu keterampilan atau prosedur secara langsung sesuai dengan kompetensi yang telah diterapkan. Kalau proyek itu bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu tugas dalam jangka waktu tertentu yang melibatkan proses investigasi atau pemecah masalah. Dan yang ketiga ada penilaian produk. Itu dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menghasilkan suatu karya atau produk baik dari segi proses pembuatan maupun kualitas hasil akhirnya. Jadi sementara itu penilaian portofolio itu merupakan penilaian berdasarkan kumpulan hasil kerja peserta didik yang menyusun secara sistematis dalam kurang waktu tertentu sehingga dapat menunjukkan perkembangan kemampuan, pencapaian kompetensi serta proses belajar peserta didik secara berkelanjutan. Jadi yang terakhir ada kesimpulan, yaitu penilaian hasil belajar yang utuh harus menjawab 3 ranah utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada ranah sikap afektif, itu melalui menilai aspek karakter, perilaku, dan nilai-nilai seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Yang kedua ada ranah pengetahuan, yaitu kognitif, itu menilai aspek keilmuan, pemahaman, dan penalaran untuk memastikan peserta didik itu menguasai materi pembelajaran secara teoritis. Dan yang ketiga itu ada ranah keterampilan, yaitu psikomotorik, itu menilai aspek penerapan, unjuk kerja, dan kreativitas untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam merealisasikan pengetahuan menjadi tindakan nyata.